Dimana kalau Nabi Ismail, kemudian dan keturunan-keturunannya sampai Sayyidina Ali, FGC 10500, kemudian terpecah menjadi beberapa keturunan-keturunan dari misalkan Bani Qatadah atau para keturunan Asyraf Makkah. Nah itu tadi terpaut 48.000 tahun kurang lebih ya dok ya. Iya. Jadi sebenarnya leluhur dari haplogrup G M201 itu apakah benar leluhurnya adalah Yuya, dan sebenarnya Yuya itu bagaimana dok? Jadi Jadi saya begini, penasaran dok. ini untuk Oke, menjelaskan, saya rasa itu dulu lah. ini untuk menjelaskan kenapa kita tidak bisa memakai fosil itu ya. Mm-mm. Orang itu ketika meninggal, tubuhnya rusak, termasuk DNA-nya rusak, sehingga tiap kali kita menggali kubur, DNA yang tersisa itu kecil banget. Dalam kasus Yuya itu cuma kira-kira 11% lah. Jadi andaikan kita menggali kuburannya Imam Ali, bisa jadi DNA-nya udah mirip DNA-nya Nabi Nuh, nggak seperti DNA, karena udah banyak berkurang. Itu kenapa Yuya yang hidupnya sekitar berapa ya? Kurang lebih kan 3.500 ya? Ya 3.500 tahun. Itu diikutkan haplogrup yang umurnya seingat saya 15.000 tahun. Karena yang tersisa di dia itu sama dengan DNA kakeknya dulu. Kan tiap generasi nambah terus tau mutasinya. Tiap generasi itu nambah terus mutasinya. Jadi antara antara keturunan Imam Ali dengan sekarang dengan Imam Ali itu beda sudah sekitar 10-an mutasi. Nah 10 mutasi itu kan udah lebih dari 1.000 tahun. Itu kenapa kita nggak boleh pakai deduksi gitu moyangnya. Itu metode deduksi namanya dibandingkan moyangnya. Tapi memastikan moyangnya itu misal katakanlah itu beneran, kalau Imam Ali udah pasti ya. Kalau Nabi Ibrahim gimana? Nabi Ibrahim tinggal dikit banget, belum tentu. Yang diawetkan aja seperti Yuya cuma bisa direcovery 11%. Itu kan terlalu sedikit itu untuk jadi pembanding. Dan Nabi Ibrahim itu lebih tua dari Yuya, nggak diawetkan, nggak mungkin kita gali udah. Apalagi kalau sama Allah udah langsung dibawa ke surga sana, nggak bisa kita gali. Yang bisa dilakukan adalah membandingkan sesama sepupunya. Keturunan Sayyid Adnan dengan keturunan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak itu masih banyak loh di Palestina, walaupun bukan keturunan bukan keturunan Lawi, masih banyak. J3081 masih banyak di Palestina. Itu jadi petani-petani biasa itu. Itu masih banyak. Jadi kita bisa bandingkan langsung. Ini keduanya sepupu. Jaraknya berapa? Katakanlah 5.000 tahun. Nah, tapi kalau Aventador dibandingkan orang-orang Palestina asli sana 48.500 tahun. Oh, kacau. Balawi kalau dibandingkan orang asli Palestina yang maksudnya bukan dari Arab ya. Ya. Yang dari zaman Nabi Ibrahim sana udah ada, mulai ada dari zaman Nabi Ibrahim. Sekitar Suriah itu kota Homs, Palestina, Israel. Itu mereka ya bersepupu dengan keturunan Sayyid Adnan kira-kira 5.000-an tahun. Itu kebanyakan dari mereka itu JY3081. Makanya keturunan Nabi Isa itu nggak cuma Yahudi, Arab juga ada. Keturunan Edom, keturunan Esau kembarannya Nabi Yakub. Itu kemungkinan besar tuh malah Arab, bukan Yahudi. Yang Yahudi itu hanya keturunan Nabi Yakub, terutama keturunan Yehuda gitu loh. Yang lain-lain itu kemungkinan udah jadi Arab gitu. Karena nggak eksklusif, yang eksklusif kan Yehuda sama Lawi aja. Yang lain itu udah campur baur, nggak karu-karuan lah, sama-sama dengan suku. Orang mukanya sama, kakeknya sama. Itu aja. Ini ada, saya manggilnya apa? Pak Ali ini Ami Ali atau gimana nih? Saya manggilnya. Oh kayaknya di atas saya. Ada Ami Ali. Pak Ami Ali aja. Seumur dengan teman saya ini. Satu lagi dong yang ketinggalan. Mungkin ini bisa dijawab oleh Bang Farhan ya, atau Ami Ali. Jadi di Hadramut itu kan ada satu satu suku yang namanya itu Banajah. Banajah yang kemarin kita
buka ininya DNA-nya bahwa DNA-nya itu J1L859 kalau nggak salah ya Mas Lutfi ya. Itu Kures Itu itu. justru yang terkonfirmasi sebagai Kures. Iya. Gitu, Dok. Iya. Nah, itu sebenarnya Bang Najah itu bagaimana sih menurut pandangan keluarga besar Az-Zubaidi gitu, Bang? Bang Saleh atau Bang Farhan atau Ami Ali? Enggak. Enaknya dijawab setelah yang ini kali ya, Ya. Gus Ajis ya. Mas Lutfi. Oke. Baik, jadi Kami Ali, teman-teman ya. dibuka Kami Ali. Mic-nya masih mati. Udah Bisa belum dibuka. masih mati itu Ami Ali. Kita nggak Oke, udah hidup. Udah. Oke teman-teman ya, jadi pada kesempatan malam ini kita kedatangan dua keturunan langsung dari Bani Adnan, dari klan Zubaidi. Ada dua orang yang dari Indonesia dan ada satu orang yang dari Saudi, tapi beliau-beliau masih seorang Zubaidi semua. Saya persilakan ke Ami Ali untuk menjelaskan mengenai sejarah Zubaidi sebagai keturunan Adnan, sembari nanti bisa dijawab pertanyaan Gus Aziz tadi mengenai Banaja tadi. Silakan Ami Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, kullu aam antum tayyibun. Ini Sama-sama. ini soal dari Adnan, memang dari dulu Anda udah percaya sebelum datang DNA, karena ada gua family tree, ada sama gue sekarang di sini dari dulu. Masjid yang pertama turun ke Hadramaut datang dari Saudi sebelum sekitar 1100 tahun. Oh begitu. Turunannya dia, masjidnya yang kelima ke Abban bin Uthman bin Affan. Oh. Jadi ini masih Jadi, berkerabat dengan Utsman bin Affan. Ewa, keturunan kitanya Zubaidi yang di Hadramaut itu dari Abban. Oh. Abban anaknya si Sayyidina Uthman bin Affan. Oh. Ini ada family tree-nya Pak nih di sini. Ditunjukkan Nami, ditunjukkan kalau ada bukti ada kertas atau apa. Ini ditunjukkan. pakai bahasa Arab nih semuanya. Biar ditampilin. Nggak tahu kelihatan di sini tuh nggak? Bisa Bisa kameranya gua kirimin, nyala, pakai. Kami. Kameranya. Bisa gua bisa kirimin pakai. Ini nih saya tunjukkan WhatsApp. deh, saya tunjukkan, oke. Nah, ditunjukkan aja Mi. Ada video sama. Ini Ami nanti jelaskan ya, saya tunjukkan. Ini cuma saya nggak tahu yang mana yang Adnan ini ya. Apa yang Itu soal Adnan. Itu tadi gue dengar siapa yang ngomong soal Arab Aribah, Arab Mustaribah. itu Gus Aziz tadi. Itu sejarawan Ami, itu sejarawan dari kalangan orang Arab bilang gitu mereka. Enggak ada Arab Mustaribah, enggak ada. Ada Arab Gahban wa Adnan, itu kakak adik saudara. Oh, Ya, ya. Yahudi itu anaknya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam yang dikasih nama Israel. Tapi Yahudi itu Arab aslinya. Ami kita boleh Yahudi itu bilang Arab Yakubiyah kalau gitu ya. Oke? Kita bisa bilang Yahudi itu Arab Yakubiyah ya. Nah, maksud ana itu Nabi Allah, dia orang kan keturunan Nabi Allah Ibrahim. Iya, betul. Nah, Ibrahim Adnan nama Gahban saudara. Oh, Tahu? Berarti Nabi Ibrahim itu Abul jadi Arab. nggak ya? ada Abul Arab. nggak ada Arab Mustaribah. Jadi orang jadi bukan Arabi aslinya, tetapi dia karena bisa bahasa Arab itu yang dipanggilin Arab Mustarib, itu yang bisa bahasa Arab, tetapi rootnya bukan asli Arab. Kayak mataran orang Cina, orang Indonesia bisa bahasa Arab lancar, dia sekolah ini bahasa Arab, dia bisa ngomong bahasa Arab. Itu dibilangin Arab Mustarib.
Oh. Lughah al-Arabiyah. Sama dengan Balawi ini ya, Arab Mustaribah ya. Aywa, tetapi rootnya bukan Arab dianya. Dari DNA, dianya letargi dari Kaukas. Di Asia Wusta enak. Kaukasus. Kaukas itu kayak seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, itu Asia Wusta, itu Kaukas. Georgia, Azerbaijan, Armenia, itu Kaukas di situ. Stalin itu nafsul. Kalau lihat Balawi, letarginya, nanti lihatin Dr. Sugeng, mungkin lebih paham. Sama sama Stalin, tahu Stalin yang dulu presiden Iya. Soviet Union, Oh ya. sama. DNA-nya sama. Nah, ini kalau apa Anak sebelum 12 tahun yang lalu Anak udah tahu. Nah, ini hubungannya nih, Aventador sama Stalin tuh lebih dekat daripada Aventador dengan Raja Jordan. Dia sepupu no, Balawi dengan Aventador Balawi dengan Stalin tuh sepupu dekat. Kalau dengan Raja Jordan jauhnya 48.500 tahun loh, jauh banget. Tapi kalau Ami Ali dengan Dustin Hoffman tuh dekat, cuma 5.000 tahun dengan Yahudi kan. Dustin Hoffman tuh Yahudi, sampai sekarang masih beragama Yahudi. Yahudi itu karena Nabi Allah Yakub anak dipanggilnya Israel tuh bukan Yahudi itu. Yahuda itu lain itu, bahasanya Israel. Turunan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Pak Arab sama Yahudi apa Israel saudara, anak kami. Gahtan sama Adnan, saudara. Itu yang pada berangkat, nah kayak seperti yang hadis Rasulullah itu, orang nanya sama Rasulullah soal Yaman. Yaman itu bukan Yaman yang sekarang itu sana itu, Yaman itu sampai Oman. Itu di geografik tahu, di location tahu, lokasi. Yamin al-Ka'bah. Kanannya Ka'bah itu sampai Oman ke Dhafar. Itu dibilangin Yunan, Yamin. Syamal al-Ka'bah, Syam. Palestina, Syria, Jordan, Lebanon itu Syam. Irak itu dibilangin Syam itu Isar al-Ka'bah. Atau Syamal al-Ka'bah. Ditanya Rasulullah soal Yaman. Apakah itu perempuan yang di Queen Sheba atau tanah? Dia bilang lah tanah wala Queen Sheba. Itu ada laki punya anak 10, 6 pada duduk. Yang 6 duduk siapa? Gahtan, Kindah, Hemyar, Azad, Al-Azadiyin Al-Azad. Ash'ari yang Nabi Sayyidina Musa al-Ash'ari dari Ash'ari 4. Manar, bukan Manar Lukham. Ada yang satu lagi gue lupa namanya. 6. Yang 4 yang berangkat ke Syam. Ghassan yang keturunannya Al-Ghassasina itu dari Ghassan. Lukham, Ujudam, Umanar. Adalah yang 4 laki itu yang pada berangkat dari Arab Peninsula ke Syam. Kita lihat orang-orang Kristen yang di Lebanon, di Syria, di Palestina itu dari keturunan Ghassam. Ghassasina. Aslinya dari Yaman. Bukan Yaman sana. Yaman Janub al-Jazirah. Janub Syarq al-Jazirah al-Arabiyah itu Yaman. Ya seperti Hadramut. Hadramut itu sejarahnya detail karena pertama Nabi Allah Hud dari Hadramut. Dari Ahqaf, ada surat Al-Ahqaf, ada surat Hud di Quran. Itu ceritakan soal Hadramut. Startnya dari Syahr Mukalla sampai ke empty quarter.
Tapi berapa kali? mohon Ah. di apa namanya, yang untuk kuburan Nabi Hud itu apakah terkonfirmasi bahwa Enggak. lokasinya itu yang sekarang ini bukannya? Buat anak-anak nggak percaya tuh di situ sama sekali. Misteri aja ya. Misteri. Mana siapa yang tahu? Lah dia orang aja yang bikin habaib itu. Jadi dibikin setiap tahun jadi kayak pergi naik umrah di situ. Duduk 3 hari, bikin bazar, pada jual barang-barang orang di situ. Orang pergi harus ibadah ke Makkah, dia orang perginya ke kuburan Nabi Allah Hud bilangnya. Karena nggak pernah, anak di Hadramut 4 tahun duduk dari kecil, sekolah di Hadramut dari tahun 63 Masya Allah. sampai 67 anak berangkat ke Saudi, ada sekolah, terusin sekolah anak di Saudi, di Jeddah. Sekarang udah berapa ya? 58 tahun di Saudi. Masya Allah. Itu Gus Aziz bisa menerangkan tuh pohon keluarganya Zubaidi dan hubungannya dengan Said Utsman bin Affan. Ini dia. Ini dikasih sama siapa? Sama Farhan yang anak kirim. Iya, ini dari Farhan. Itu di sini deh yang turun ke Hadramut namanya Ahmad Abdul Aziz. Ada di sini. Tadi sebentar, mana ya tadi ya? Yang bawah namanya Ahmad Abdul Aziz Abdullah Hakam Abban. Jadi injetnya yang kelima. Oh, udah ya kirim Gus Aziz ke WA-nya ada. Kalau bisa buka sih. Ya. Injetnya yang kelima Abban itu. Jadi ini Dok, yang saya baca ya, saya baca itu apa namanya? Ini Zubaidi ya, Bani Zubaidi. Iya, sebentar ini Ini ada. injet kita yang pertama turun ke Hadramut dari Saudi datangnya. Sebentar. Sudah tahu sendiri itu dulu waktu zaman zaman Daulah Abbasiyah. Ya orang kan ngubarin orang-orang yang dari Amawiyin. Kita kecilkan dulu. Amawiyin pada pergi. Ada yang pergi ke Shamal Afrika, ada yang pergi ke negara lain, tahu? Karena musuhan Abbasiyyin sama Amawiyin musuhan. Sampai julid Gus Aziz. Lihat nggak mati gambar. Jadi ini Dok, Kecil tulisannya. leluhur bersamanya sama Rasulullah itu siapa ini? Umayyah, ya. Ini Bani Umayyah ya. Utsman bin Affan min Bani Umayyah, tetapi anak amatinya si Nabi Allah Muhammad ya. Dari siapa ini? Aduh, gambarnya Abdul Manaf. Betul, Abdul Manaf. Ya, dari Abdul Manaf. Berarti Quraisy. Abdul Manaf bin Qusay. Cuma Leluhur masalahnya, bersamanya sama Rasulullah itu di Abdul Manaf. si Farhan itu bukan di MGC 1695 itu, jadi perlu diluruskan nantilah di luar forum ini nanti. Itu masih keturunan Sayyid Adnan itu. Ini saya besarkan dikit, kekecilan. Berarti sekitar berapa ya? Sekitar 40. Nah. Udah ada pertanyaan lagi Mas Lutfi, silakan. Tadi ada pertanyaan dari Gus Aziz mengenai Banaja itu gimana itu Amiali? Wallahi terus terang anak nggak bisa kasih feedback soal Banaja. Gue tahunya Banaja dari Hadramut, tetapi nggak ada info gue soal Banaja. Jadi saya pernah Tapi anda lihat di DNA tree yang di Hadramut, kalau nggak salah Farhan yang kirimin gue lihat bangsa Banaja mungkin itu orang masuk kadang-kadang ambil family aja, dia ambil
family Banaja, tetapi DNA-nya naiknya kalau nggak salah ya dari Afrika atau dari letter I. Mana aja? Ya. Ya, Seperti di sepertinya- Hadramaut banyak ada bangsa-bangsa yang di Hadramaut karena sangka dia orang Habarim kayak bahasa lama Bawasir. Bawasir datangnya masih Ba'alwi dari Irak. Satu waktu datangnya. Yesi juga yang ketiga bangsa Lahdal. Lahdal itu pergi ke North, ke sana. Bangsa Lahdal. Datangnya tiga-tiganya dia orang dari Irak. Bawasir sama Ba'alwi itu Ahmad bin Isa datang ke Hadramaut. Yang datang itu njitnya Bawasir itu namanya Ya'qub. Hatta ada kuburannya di Mukalla itu, Kubah itu dihancurin sebelum berapa tahun? Kalau nggak salah 4-5 tahun yang lalu. Tapi dia orang bilangnya apa sih? Tetapi DNA-nya datangnya Ar. Ar itu Rusia. R. Apa nih Iran? Farisi. Ya. Balik-balik banyak orang datang bilang anak Tapi, Pak, ini, anak turunan ini, turunannya itu bohong. Tetapi DNA itu bagus tuh, bisa kelihatan, ketahuan mana benar. Terima kasih Ami Ali. Pak Sugeng, kalau kita bicara masalah Arab dan non-Arab, bahkan di Yaman sendiri itu kan mayoritas masih J1 bukan Pak Sugeng? Masih, Untuk Ju. G kan tidak. Di Yaman itu J1-nya sekitar 71%. 71%. Ah, 71%. Ente nggak usah jauh-jauh di North Yaman. North Yaman lebih dari 60% bukan Arab. Oh. Itu bukan gue yang bilang. Ada satu dokter bagian genealogi apa nih? Sulalat al-Bashariyah. Human genealogy itu dari apa nih kepalanya di Baghdad University di Irak sebelum 5 tahun atau 6 tahun yang lalu dia bilang kalau di North Yemen lebih dari 40% bukan Arab, turun dari apa? Dari Persian, Farisi, sama Turki, sama Habasya, Afrika. Ethiopia. Yang lain ada dari Kokas, ada dari Albania. Pokoknya campur deh, lebih dari 60%. Kalau di South Yemen hanya 96% Arab, pure Arab. 4% itu campuran India dari waktu zaman apa nih jajahan Inggris di Aden. Kalau 96% di South Yemen pure Arab. Lalu, Ami, mengenainya sejarah keluarga Zubaidi, keluarga kita, perlu ada penjelasan lebih detail. Mungkin Ami bisa ngejelasin buat kita. Apa? Bapak. Soal apa yang kamu tahu? Soal mengenai sejarah keluarga salah. Zubaidi, ya. Apa yang mau tahu bilang? Enggak dengar apa yang bilang itu bang? Salah. Tahu apa mau jelasin? Ayo mau Mengenai apa yang mengenai sejarah keluarga kita, keluarga Zubaidi. di bidang apa sejarahnya? Sejarahnya itu jet kita yang pertama datang ke Hadramaut dari Saudi. Opposite Ya, gitu. immigration. Ada yang keluar dari Arab Peninsula, dari Jazirah Arabia pergi ke Irak, ada yang pergi ke Syria, ke Palestina, tahu. Wah, ada yang di dalam Arab Peninsula opposite pada yang kayak seperti itu dari Bogor ke Bandung. Ada yang keluar dari Indonesia ke Singapura, itu dibilangnya outside of your area, yani your location. Kalau ini di Arab Peninsula itu ada yang pergi ke luar, ada yang di dalam pindahan. Kayak seperti badui-badui dulu itu di desert, hidup mana ada hujan dia pindah. Tempat yang hujan sama ontanya sama kambing-kambingnya. Tempat yang ada air, begitu. Jet kita yang pertama dari Saudi datang ke Hadramaut, ke Hota Sultana itu yang pertama
turunnya di situ. Ya. 1100 tahun sekitar. Mhm. Datang dari Saudi, dari apa nih, dari daerah apa nih namanya, Tathlith, Wadi Tathlith. Wadi Tathlith itu dekat Sultanah, mau tujuan ke Riyadh, ke Hotak Bani Tamim, ke ini itu sekitar bangsa 600-700 kilo dari situ. Kalau ke Hadramutnya dekat, tidak begitu jauh ya, sekitar 500-600 kilo. Syukran, Ami makasih Ali. penjelasannya. Ami Ali. Ami Waktu Ali. juga sama Gabila Nahdi. Sama Coba Ana tahun pengen itu. Sama Ana Nasr pengen Nasr dengar- tahun itu pindahnya di Qarn al-Khamis al-Hijri. Di Qarn al-Khamis al-Hijri pindahnya sama. Itu waktu juga itu ada Gabila Nahdi. Pada pindah ke Hadramut. Dari Saudi datangnya. Dari daerah Saudi. Masya Allah. Ami Ana Ali, pengen- saya mau tanya. Siapa dulu nih? Silakan. Biar Ana dulu coba. Oke, silakan. Kita kan kita fokus ke bahasannya Hadi Amili ini kan, ini yang jadinya polemik nasional dan internasional sebenarnya. Mungkin Ana pengen dapat pendapat dari sahabat kita yang sudah tes DNA, yaitu Farhan Zubaidi. Coba pendapat ente bagaimana ini mengenai tesis dan detail yang udah dikeluarkan Hadi Amili gitu. Saya juga pengen pendapatnya lagi sedikit darinya Profesor Sugeng, bagaimana tanggapannya dari Farhan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Idul Adha untuk semua kawan-kawan, teman-teman, saudara yang ada di podcastnya Prof. Sugeng dan juga yang mungkin lagi menonton acara podcast ini. Kalau menurut saya pribadi, Hadi Amili ini agak nyeleneh juga ya, sampai hari ini dia banyak yang nyerang dia terus ini. Karena di JL 859 itu masih banyak juga Yahudi itu. Yang bukan Arab. Itu juga jadi persoalan itu. Terus masalah tentang Nabi Ibrahim yang disebutkan dari 8712 itu 12. juga saya juga nggak cocok itu dari awal itu. Kemarin itu saya udah analisa ada juga. Oh, ini kayaknya di sini nih yang ketemunya ini gitu. Kelihatan gitu pembagiannya antara yang jadi Arab sama yang jadi Yahudi. Tapi saya lupa di haplogrupnya itu apa. Nanti mungkin saya mau lihat lagi bener-bener itu. Tapi kalau macam kayak Pak Sugeng juga ya, Pak Sugeng termasuk brilian juga kalau saya lihat ya. Lebih dari awal kan Pak Sugeng udah ngomong gitu bahwasannya ini 8712 ini nggak mungkin ini gitu. Ya, Di itu situ Nabi Ibrahim. Profesor yang Dari kemarin udah Pak Sugeng ngomong gitu. Cuman kan Hadi Amili ini main caplok aja kayaknya ya. Walaupun Jadi mungkin kita polemik. sama-sama J1 sama dia kan. Malahan macam kayak Bani Hanifah ada di JFGC 4415, terus Bani Tamimnya juga ada di JFGC 4415. Nggak ketemu kan sama yang dibuat dia itu. Seharusnya kan Bani Tamim ya ada di JL 859 juga lah, 859. Ini di JL 858 malahan. Coba ke Pak Sugeng lah gimana itu kok bisa gitu gitu. Begitu. Itu yang jadi ramenya kan itu. Nah, Ya sampai memang sekarang masih rame itu masalah itu. memang kalau sebagian besar Khahtani dengan Tani itu ketemunya di JFGC 11, bawahnya JL 858. Jadi kakek ya saya bisa bilang kemungkinan besar Nabi Ismail itu JL 858. Nabi Isa JY 3081. Yang 3081 itu kayaknya ya yang Arab sekitar Palestina sana juga Y3081. Jadi kalau FGC 8712 terlalu muda karena umurnya jadi seumuran dengan Nabi Sulaiman. Bagaimana bisa Nabi Ibrahim seumur dengan Nabi Sulaiman? Itu aneh. Menurut saya aneh. Tapi nggak apa-apa, artinya Hadi Amili itu walaupun mengklaim salah pun itu tetap menyajikan data.
Daripada seperti Balawi mengklaim tapi nggak ngasih data, apanya yang mau diakui? Nah, gitu. Orang boleh mengklaim tapi kasih datanya untuk diperiksa. Nah, mengklaim nggak ada datanya, apanya yang mau diakui? Nasab ini bagian ilmu pengetahuan, bagian sains, bukan bagian keyakinan. Jadi kalau ada klaim tanpa disertai bukti, ya ditolak aja tanpa bukti. Kalau seperti Farhan mengklaim keturunan Sayyid Adnan, oh buktinya memang iya. Farhan ini masuk FGC 1695. Jadi satu haplogrup dengan Bani Tamim, Bani Saibah, Bani Hanifah. Makanya saya sandingkan dengan Raja Saud itu. Makasih. Begitu. Lebih dekat. Cuma kalau Raja Saud dengan Farhan dengan Raja Saud itu selisih kakeknya cuma berapa ya? Cuma sekitar 2600 tahun yang lalu lah ya. Tapi Raja Saud dengan Rizik Syihab itu 48.500 tahun yang lalu. Orang Arab belum ada itu. Masih kejar-kejaran sama mamut itu. Aduh, ampun. Baik, Ami Ali, saya ada sedikit pertanyaan ini, Ami Ali. Saya ingin bertanya dari segi sejarah ini, Ami Ali. Untuk silsilah pencatatan nasab dari Bani Zubaidi, apakah Bani Zubaidi ini menyimpan catatan nasab dari generasi ke generasi paling tua sampai tahun berapa Hijriah, Ami, yang sampai saat ini pernah ditemukan? Itu dengan mewaris. Tahu mewaris apa bahasa Jawanya mewaris? Ahli nasab? Penulis Bukan. nasab. Dari mewaris ya. Al-Mawarid, Pendatang. Al-Mawarid. Apa bahasa Jawanya? Sumber. Mawarid, heritage wal ايش يسمونه. Kalau matalan kita sekarang orang meninggal, kan miratnya itu, warisan-warisannya itu dibagi Oh, buat anak-anaknya. Itu bahasa Arabnya dibilang al-mawarid. Ahli waris. Itu Peninggalan leluhur, semuanya ada peninggalan tercatat itu semuanya. Kalau Peninggalan 1100 leluhur. tahun itu baru itu nggak begitu lama. Lagi dari keturunannya dari sekarang dia punya anak berapa ya? Mungkin 6 anak kalau nggak salah laki. Itu semuanya Zubaidi itu dari 6 laki itu yang di Hadramaut semuanya. Itu Maksud berapa saya ada pakat? Maksud saya begini, Ami, apakah ada catatan-catatan nasab tua yang masih disimpan oleh keluarga Bani Zubaidi? Ada. Paling tua tahun berapa Hijriah, Ami ya? Sebelum 500 tahun yang lalu. 550 tahun. Sekitar 500 tahun ya? Oke. Abad 9 Hijriah kurang lebihnya ya. 550 tahun bukan miladi, Hijri. Ya, abad Ya 9. masih lumayan ya Gus Aziz ya. Kalau kita tanya ke Pak Alawi, 200 tahun lalu aja nggak ada ya itu ya. Lah kalau soal buat gituan itu orang Arab itu jago buat gituan. Ya. Lu tanya apa aja dia tahu, ada semuanya. Di Hadramaut kalau datang orang sebelum 1000 tahun, 2000 tahun bisa tahu dia orang aslinya dari mana. Buat nasab-nasab dia orang yang asli, bukan yang benar, bukan yang palsu. Ada orang suka masuk. Jadi makanya itu Datang dari metode luar, apa itu, Ami? mana yang gabila yang gede, anak masuk diri anak udah ambil nama gabila. Ada orang begitu banyak yang palsu-palsu ada. DNA bisa ketahuan. Ada orang gabila-gabila tahasulo. Itu si Farhan di Suka tengah apa nih? tuh. Si Saleh. Hah? Saleh saya taruh tengah tuh, deket pangeran itu salah ketik itu 1695 ini harusnya. 195 ya. Ini kebalik 1695. Bentar, saya ubah dulu ya. Saya ubah dulu. Silakan dilanjut biar saya koreksi dulu. Ya baik. Jadi gini, Ini itu udah Jadi bikin gini. dia nih, Le. Ana masih disatukan dengan Farhan aja. Kata profesor juga sudah bisa dihitung sama
Lalu ini juga ada pertanyaan lagi sebenarnya untuk Profesor sebenarnya dan untuk Farhan juga mengenai apa yang sudah diklaim Hadi Amili kan jadi polemik nih, jadi masalah di masyarakat. Kita sebenarnya melihat datanya sudah sampai sejauh mana nih Prof? Apakah data ini sudah masih bisa dibongkar lebih dalam lagi atau sudah sampai di sini saja gitu? Mungkin Farhan silakan. Sudah sejauh mana gitu Han dari data yang sudah diungkap oleh Hadi Amili? Oh, Ana ngelihat ini bakal kebuka semua ini. Bakalan kebuka semua. شوف ناس Karena وعليكم السلام macam kayak Profesor semuanya banyak yang nggak setuju dengan pendapat Hadi Amili ini. Ya, Makanya nanti ini terus kebuka kan terus diperiksa terus ini setiap kabilah-kabilah dari bangsa Arab ini, bani-baninya itu semua dicekin terus kan. Ini kan semakin terlihat, wah ini si Hadi Amili ini gimana, cara netepinnya gimana gitu. Kok pengecekannya bisa ada kemungkinan bakal lebih meluas nih karena adanya ini ya, mungkin karena adanya tesis dari Hadi Amili. Dia ini kan jadinya membuat bisa disebut adanya keperluan untuk pengecekan DNA secara luas di Arab dan semua orang-orang yang ya intinya jadi penting sekali gitu tes DNA itu ya. Karena supaya tidak terjadi kerusakan genealogi yang lebih jelek dan adanya kerusakan darinya bahasan mengenainya nasab gitu kan. Nasab secara ilmu pengetahuan yang hak ya, kita lebih fokus ke DNA. Mungkin itu yang perlu kita ingatkan kepada yang lain juga. Ini perlu pendapat darinya Profesor. Apakah ini bakal meningkatkan orang untuknya dites DNA secara lebih luas, Prof, karena adanya tes dari Hadi Amili ini? Itu menurut saya penting. Seperti begini ya, yang belum ada wakilnya ya, belum ketemu misalnya. Sebentar, saya cek dulu. Saya sebentar. Nah, kita Baik, Prof. cek. Coba lihat di sini. Oke. Ini Bani Saibah, Bani Hanifah sudah ada. Ini kan Bani Quraisy nih, Bani Quraisy sudah ada. Kemudian yang cabang Ailan ini, Bani Qais ini yang belum ketemu saya. Belum lihat. Jadi untuk meluruskan itu butuh ini kan jadi 3 cabang kan, Rabi'ah, terus Bani Qais ini, kemudian Qais ya bacanya Qais ya. Kemudian yang keturunan Qais, Ilyas ya. ini, kalau bisa semuanya suatu saat lengkap, itu kita bisa koreksi mana yang benar. Tapi sementara semua ini kalau ketemu Adnan tuh karena Bani Saibah itu ada juga di atas 4349. Ya jadinya Adnan naik di 4348. Makin lengkap makin bagus. Kalau haplogrup G nggak mungkin kayak gini, udah nggak bisa, nggak lengkap datanya. Orang cari Hasani masa keturunan Sayyidina Hasan yang dari haplogrup G, kakek bersamanya dengan Mbak Alawi 14.400 tahun yang lalu, masuk akal nggak? Sayyidina Hasan, iya Hasani dengan Husaini itu cuma 1.400 tahun yang lalu. Atau Bani Tamim yang haplogrup G dengan Mbak Alawi itu juga 14.400 tahun yang lalu. Makanya G itu nggak usah tahu Nabi Muhammad haplogrupnya apa, G itu udah batal. Karena jarak kakek bersamanya yang sama-sama haplogrup G itu nggak masuk akal semua. Yang kalau orang awam juga lihatlah kenapa Rizik Syihab itu lebih dekat dengan Joseph Stalin daripada dengan Raja Jordan, kan aneh. Rizik Syihab itu sepupunya Stalin, bukan sepupunya Raja Jordan. Raja Jordan itu kan Bani Kota ada Ajlani ya, keturunan Syarif Ajlan gitu. Nah itu Prof, apa?
dengan adanya bahasan ini, kalau dilihat darinya Bani Adnani ini sepertinya butuh banyak yang dites DNA ya untuk keluarga kami, dan dari keturunan Adnani ini banyak yang harus dites DNA ya untuknya pembuktian atau penolakan darinya tesis Said Adnan. Menurut Ah. saya seperti itu ya, karena Yang kalau penting- sudah banyak baru bisa ya. Ya, yang penting itu Adnan dan Khoton tes DNA rame-rame lah. Ya. Baik, Sambil nanti saya ngurusin. coba gaungkan. Ah. Karena ini kita butuhnya kejelasan lebih banyak, pendekatan darinya logika yang baik, pendekatan dari pengetahuan yang hak, pengetahuan yang bisa diuji sampai ribuan tahun ke depan, dan ini adalah dasarnya. Insya Allah dengan kita membuka tes DNA lebih baik lagi, penjelasan darinya data-data yang sudah dibuka oleh Said Adnan ini bisa ditolak ataupun bisa diterima bagaimana hasil dari teman keluarga kami yang akan tes DNA selanjutnya. Mungkin ditanggapin sedikit oleh Farhan. Jadi begini, kalau misalnya tentang masalah yang tadi Saleh sampaikan tentang ada yang harus dites DNA gitu kan. Semua negara-negara Banyak. Teluk itu mereka semua punya proyek sendiri dari kerajaan, dari pemerintahnya. Jadi Masya macam Allah. Saudi, Alhamdulillah. punya genomnya sendiri. Emirat juga punya genomnya sendiri. Malah mereka bisa disebut ya secara masif terus menerus gitu melakukan tes untuk melihat haplogroup ini tuh. Karena kenapa? Karena ini mempunyai banyak faktor untuk bisa ngelihat. Misalnya dari Bani ini, oh ini spesialisasinya mungkin ke bidang peperangan gitu kan, pinternya ke situ. Memang basicnya ini dari keluarga-keluarga asalnya dulu memang ke situ. Nah, mungkin nanti untuk pengarahannya misalnya ke cita-citanya mungkin ke Ermi gitu. Nah, begitu juga yang lain-lain tentang penyakit, tentang kan ketemu semua di situ, kecenderungannya kemana, riwayat penyakit ini itu apa, semua ketemu kalau misalnya dari pemeriksaan DNA. Malah yang Iya, Anda dengar dari keluarga juga yang ada di Emirat, itu kalau kayak di Emirat itu siapa yang masuk rumah sakit biasanya diambil sampelnya sama pihak pemerintah untuk dicek, tapi secara diam-diam gitu. Ada Ya, juga beberapa khawatir gitu. Wah, ini kenapa kok buat kayak gini gitu. Nah, tapi mereka terus-menerus melakukan pemeriksaan sampai Ya, hari mungkin ini. mungkin Gitu di pemeriksaan internet ini kan gitu. sebenarnya kan untuk pengecekan beberapa hal yang penting ya, seperti penyakit turunan, penyakit yang bisa menular, atau kayak pandangan mata yang kurang baik, atau cacat fisik, atau bahasanya kayak ada penyakit jantung atau yang dari keluarganya ketahuan, mungkin bisanya lebih mudah dikenali sebelum itu terjadi, ataupun itu ya intinya ini untuk kayak kesehatan dan medis, intinya seperti itu. Mungkin saya dapat pandangan dari situ aja. Ini ada nih vision. Bentar ya, biar anak kasih tunjuk nih ya. Belum kebuka. Ini yang punya Saudi nih. Nih. Saudi punya. Oh, Saudi program. Generation program, the Saudi Genome Program. Oke. Saudi punya. Oke. Itu semacam pengecekan DNA besar-besaran di sana ya? Iya benar. Dari tahun 2018 ini. Iya, itu baru dimulai. Yang buat ini siapa nih? Wali Al-Ahdi, Crown Prince. Crown Prince ya, Prince. Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman ya. Prince Ya, mereka Muhammad juga sepertinya sudah mulai membutuhkan data-data yang lebih lengkap lagi dari rakyatnya sendiri. Pasti, Baik benar. juga untuk pengecekan secara medis ya, karena ada beberapa penyakit turunan yang cukup turun temurun, dan biasanya bisa dicek darinya keluarganya punya penyakit seperti apa saja, sehingga bisa diatasi lebih dini.
Saya rasa itu manfaat-manfaat darinya sedikit pengetesan DNA. Mungkin pendapat Prof seperti apa, Prof? Ya intinya gini, DNA itu satu masalah kesehatan. Jadi dengan apa kita periksa DNA, jangan kawin saudara sedekat. Seperti Farhan itu ibunya banyak dari orang Sumatera Utara, udah bagus itu. Jangan apa seperti saya, kenapa saya melarang keponakan menikahi anak saya buta warna parsial. Kalau antar keponakan dengan anak saya kawin terus nggak hilang nanti itu apa kekurangannya. Jadi yang bener tuh nikah sama orang jauh gitu. Kedua, dengan YDNA dan mtDNA kita bisa menyambung silaturahmi. Tadinya nggak tahu kalau kerabat gitu. Nah, saya saja waktu tes DNA kemarin kaget ada sepupu marga Asgaf itu. Ya untung bukan paternal. Ternyata ada sepupu Asgaf juga. Nggak apa-apa lah. Atau Somal itu Pak Sugeng ya. Iya, atau Somal. Jadi dari nenek kami kemungkinan ya saya kan masih ada hubungan dengan keraton ya, mungkin dari dia neneknya juga yang dari keraton Jogja mungkin saja. Nah itu menyambung silaturahmi. Ini pun kalau Balawi misalnya Balawi ini mau konstruktif, oke, kami salah nyatat nasabnya, kita koreksi, habis itu kita damai, baik kita bersih. Ini sampai 3 tahun caranya nggak bener dengan gagal dia